Pernah kebayang nggak sih kalau sekolah itu nggak cuma ngajarin mata pelajaran, tapi juga cara berpikir secara global? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah cetak biru pendidikan dari sebuah SMP yang mencoba menjawab tantangan itu. Gimana cara mereka nyiapin siswa buat dunia yang berubah-ubah terus? Coba deh, pejamkan mata sejenak. Bayangin ruang kelas abad ke-21. Apa yang muncul di pikiran kalian? Tablet canggih di setiap meja, guru robot, atau jangan-jangan jawabannya sesuatu yang jauh lebih mendasar ketimbang sekedar teknologi? Nah, ternyata revolusi pendidikan itu terjadinya bukan di gedungnya, tapi di caranya. Inilah inti dari sebuah program yang akan kita bedah sama-sama, English Class Program, atau kita sebut aja ECP. Jadi, ECP itu apa sih? Lupain deh les bahasa Inggris yang biasa. Bayangin sebuah ekosistem belajar di mana pendekatan Cambridge itu meresap ke semua mata pelajaran. Tujuannya bukan cuma biar jago ngomong Inggris, tapi buat ngebangun kompetensi global, kayak komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis sejak dini. Oke, jadi kenapa sih program kayak gini penting banget? Yuk kita lihat visi besar di baliknya. Program ini tuh kan dibangun di atas 5 pilar utama. Tapi coba deh perhatiin dua hal yang paling menonjol. Pertama, integrasi total bahasa Inggris di semua mata pelajaran. Dan kedua, pembentukan karakter Islami yang siap bersaing di level global. Jadi ini bukan cuma soal bahasa ya, ini soal ngebentuk manusia seutuhnya. Visinya keren banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara ngejalanin semua ini di lapangan? Nah, sekarang waktunya kita bongkar cetak birunya. Nah, ini dia nih perubahan paling dasarnya. Bahasa Inggris bukan lagi sekedar hafalan vocabulary di 1 jam pelajaran aja. Di sini, bahasa Inggris itu jadi semacam kunci pas serbaguna buat ngebuka pemahaman soal fotosintesis di pelajaran IPA atau soal peradaban kuno di pelajaran IPS. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Lihat aja deh struktur kurikulumnya. Matematika, IPA, IPS, semuanya dikasih label EC atau English Class. Artinya di kelas-kelas ini, bahasa Inggris itu bukan lagi tamu, tapi udah jadi bagian dari inti pembelajarannya. Terus prakteknya gimana? Nah, begini cara kerjanya. Pelajaran IPA nggak berhenti di eksperimen. Tapi siswanya harus bikin lab report pakai bahasa Inggris. Diskusi IPS soal isu-isu global nanti hasilnya jadi esai yang kritis. Dan pelajaran informatika menuntut mereka bikin presentasi digital. Jadi setiap pelajaran punya hasil yang nyata. Jadi kelihatan kan bedanya? Kita pindah dari model kotak-kotak pengetahuan yang kepisah-pisah ke sebuah model jaring laba-laba di mana semuanya itu saling nyambung. Ini adalah lompatan dari yang tadinya cuma tahu jadi beneran bisa. Oke, terus gimana ya rasanya jadi murid di program ini? Yuk, kita ikutin perjalanan mereka dari kelas 7 sampai lulus nanti. Progresinya tuh pinter banget. Di kelas 7, mereka ibaratnya belajar berenang dulu nih, dengan komunikasi dasar sehari-hari. Naik ke kelas 8, mereka mulai menyelam lebih dalam, ngerjain proyek-proyek sederhana. Nah, puncaknya di kelas 9, mereka jadi navigator ulung. Udah bisa presentasiin ide yang kompleks dan komunikasi secara digital. Semuanya dibangun selapis demi selapis. Kalau fokusnya ke aplikasi nyata, terus gimana dong cara ngukurnya? Pastinya bukan cuma pakai ujian pilihan ganda biasa kan? Nah, ini dia jawabannya. Pembelajaran berbasis proyek. Lihat deh, gimana ini ngeruntuhin tembok antar mata pelajaran. Masalahnya diidentifikasi lewat kacamata IPS dan IPA. Perencanaannya pakai logika matematika dan diakhiri dengan refleksi nilai dari pendidikan agama Islam. Keren kan? Ini pembelajaran yang nyatu, bukan yang pecah-pecah. Penilaiannya juga 360 derajat. Jadi yang dilihat bukan cuma nilai akhir proyeknya aja, tapi juga prosesnya, kumpulan karya terbaik mereka di portofolio, dan bahkan sikap serta karakter mereka. Ini tuh kayak ngelihat foto seorang siswa dari semua sudut, bukan cuma dari depan doang. Jadi pada akhirnya, ini nih tujuan utamanya, 4 target yang praktis banget. Sukses di sini tuh bukan berarti hafal 1000 kosakata, tapi mampu berkomunikasi, menulis, mempresentasikan, dan menggunakan teknologi secara nyata dalam bahasa Inggris. Oke, kita udah lihat detail-detail teknisnya. Sekarang coba kita mundur sedikit deh, dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih yang lagi dibangun di sini? Pada akhirnya, semua ini tuh ngerucut ke angka 5 ini. 5 kompetensi inti yang paling dicari-cari di abad ke-21. Komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas, dan yang nggak kalah penting, karakter. Dan visi utama dari program ini, semuanya terangkum dalam satu kalimat yang kuat ini. Membentuk generasi Islami yang unggul, komunikatif, dan siap menghadapi tantangan global. Tujuannya bukan cuma nyiptain siswa yang pintar, tapi pemimpin masa depan.
Cetak biru ini nunjukin sebuah model pendidikan yang, wah, berani dan relevan banget. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya. Kalau siswa hari ini aja udah dilatih buat berpikir kritis, berkolaborasi, dan mecahin masalah nyata, kira-kira inovasi luar biasa apa ya yang bakal mereka bangun buat dunia kita nanti?